saya Sami Christian Waroka dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan dari video yang saya buat adalah yang pertama mengenal apa itu virus corona, kedua awal mula masuknya virus corona di Indonesia, ketiga bagaimana gejala awal jika terinfeksi virus corona, keempat bagaimana dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kelima, cara menghindari penularan virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil. Virus corona efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang usia lanjut, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Coronavirus memiliki struktur berupa protein yang disebut spike pada lapisan luar virus. Sampul dan protein ini menyerupai mahkota atau crown, sehingga virus ini dinamai virus corona atau coronavirus. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan sosial di Indonesia. Sebagai contoh, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ada juga yang usahanya tidak laku yang disebabkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sehingga banyak tempat umum maupun tempat wisata yang sepi pengunjung yang menyebabkan bangkrut dan memilih untuk menutup usahanya. Hal tersebut mengakibatkan naiknya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kemiskinan sendiri dapat mengakibatkan masalah sosial, yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut adalah cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama adalah selalu jaga jarak aman dari orang lain, minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan. Ketiga, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Keempat, cuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Kelima, ikuti vaksinasi. Keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Ketujuh,
Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Virus COVID-19 merupakan penyakit yang sangat mematikan. Oleh karena itu, patuhilah protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Dan juga, tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan perlindungan. Meskipun pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak dan mempengaruhi kehidupan kita, percayalah bahwa di balik semua itu pasti ada sisi positifnya. Sekian dan terima kasih.